siang hari ini sebenarnya adalah bagian dari movement kami di dalam gerakan budaya baik menuju Indonesia yang lebih baik. Salah satunya kita melaksanakan lomba pembuatan iklan layanan masyarakat yang sudah di-launching pada tanggal 1 Desember yang lalu dan terakhir pengumpulan karyanya ditutup pada tanggal 31 Desember 2021 ini. Pengumuman 10 ILM terbaik akan diumumkan pada tanggal 7 Januari 2022. Jadi mungkin Sobat Katolikana yang ada di sini yang belum sempat ikutan atau belum sempat mengirimkan karyanya bisa ditunggu sampai tanggal 31 Desember. Jangan khawatir, ada hadiah yang menarik. Ada 3 juta rupiah untuk para pemenang dan pastinya ada juga untuk juara favoritnya nanti ada hadiah tambahan, souvenir dan juga buku ini dari beliau dari Pak Masli yang akan menghadiahkan souvenir 2 buah buku ya untuk para peserta dari lomba ILM. Nah, kegiatan yang kedua adalah workshop mini ini, mini workshop berkaitan dengan bagaimana sih pembuatan iklan layanan masyarakat khususnya di radio. Nah, kayaknya kita nggak usah berpanjang-panjang lagi ya. Saya akan segera memperkenalkan narasumber kita yang pertama yaitu Bapak RTS Masli. Beliau adalah di mana Pak sekarang Pak? Beliau sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Perguruan Periklanan Indonesia. Betul ya Pak Masli ya? Ya. Ya. Dan mengawali karir sebagai penyiar di Filipina ya Pak? Waktu melanjutkan studi. Nah, nanti mungkin teman-teman atau Sobat Katolikana yang mau belajar tentang bahasa Tagalog bisa ya Pak? Saya taunya cuma Mabuhay Pak. Kemudian melanjutkan profesinya sebagai seorang jurnalis dan akhirnya melabuhkan diri ya Pak di dunia periklanan hingga saat ini, selain juga mengajar di beberapa universitas terkemuka di Indonesia, salah satunya Universitas Al-Azhar tadi, kemudian Universitas Indonesia. Baiklah, kita akan segera persilakan Pak Masli untuk membagikan ilmunya tentu saja yang mungkin agak susah kalau didapat di tempat lain kalau nggak kuliah ya. Mohon silakan Pak Masli, kami persilakan. Oke. Saya mohon izin share dulu ya. Saya share screen dulu. Oh, share screen. Oke. Oke. Tolong dicek apakah gambar tampil ya. Sudah terlihat, Pak. Suara juga aman ya? Yes, aman. Oke, saya akan mulai. Oke, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Pancasila ya, karena kita akan ragam ya, Bhinneka Tunggal Ika. Oke, Sobat Katolikana, ini saya mengikuti anjuran dari Dita ya, luar biasa. Hari ini saya ditugaskan oleh Dita dan teman-teman Katolikana untuk menyampaikan semacam sharing ya tentang iklan layanan masyarakat. Oke. Nah, kalau kita bicara soal iklan layanan masyarakat, maka kita bicara dulu iklan ya. Mari kita samakan pemahaman kita tentang iklan dulu ya. Nah, bicara iklan, itu sebetulnya iklan itu dalamnya kandungannya itu pasti ada pesan, ya. Nah, pesan itu dibungkus secara persuasif, ya, lalu dimediakan. Ketika sudah dimediakan, pesan itu akan sampailah kepada target audiensnya. Nah, itu kira-kira iklan. Jadi kalau kita lihat stakeholders-nya adalah pengiklan. Pengiklan itu yang mempunyai pesan iklan, yang mempunyai produk, jasa atau apapun. Kemudian biasanya dikemas oleh agensi ya, perusahaan periklanan secara persuasif, biasanya permainan kreatif di sana, lalu baru dia dimediakan ya. Nah, sebetulnya konsep iklan itu kalau belum pernah dimediakan, dia belum iklan.
dia baru jadi iklan, disebut iklan kalau sudah ditayangkan, disiarkan, diterbitkan, atau terpampang sebagai billboard atau sosial media dan sebagainya. Ya, itu kira-kira. Nah, itu dulu pengertian. Nah, pengertian iklan ini termasuk iklan layanan masyarakat. Ya, oke. Sekarang karena kita temanya spesifik tentang layanan masyarakat, maka saya kupas sedikit tentang layanan masyarakat. Nah, pesan komunikasi layanan masyarakat itu adalah untuk yang disebut dengan komunikasi publik, ya, tidak bertujuan komersial. Ya. Biasanya ada gagasan, wacana-wacana, ya, yang tujuannya mengarah, mengubah, memperbaiki atau meningkatkan suatu sikap atau perilaku dari sebagian atau seluruh anggota masyarakat. Ya. Nah, itu kira-kira rumusannya dulu. Nah, contohnya orang bijak buang sampah sesuai tempatnya, gitu. Ya. Nah, itu sebagai contoh lah. Ya. Kita memang pelayanan masyarakat itu sifatnya bisa edukatif, bisa juga dorongan untuk berbuat baik, untuk melakukan sesuatu, ya, untuk mempertahankan sesuatu, ya. Nah, itu biasanya dikategorikan dalam iklan layanan masyarakat, ya. Namun ada banyak sekali ragam iklan, kategori iklan. Ada yang disebut dengan iklan korporat. Kan apa namanya, perusahaan, ya, perusahaan yang menyampaikan pesan. Misalnya iklan ini dipersembahkan oleh oleh satu perusahaan lah, Unilever, Nestle atau whatever, ya, itu apa namanya, komersial sifatnya. Ada iklan produk pangan. Produk pangan ini memang khusus karena banyak koridor-koridor yang membatasi, antara lain masalah halal, masalah kadaluarsa, intinya masalah pengamanan, ya, pengamanan. Jadi pemerintah mengontrol ini lebih dekat. Kemudian ada iklan IMBO, ya, komunikasi melalui berbagai media tentang produk atau merek yang disiarkan di luar jeda iklan. Halo, ini udah silakan di mute dulu, ya, karena ini suara agak keluar. Mohon maaf, Mbak Rini Kristina bisa di mute, bisa di mute itu. Sebentar, Pak. Ya. Halo, Mbak Rini Kristina. Sebentar. Kok nggak respon ya? Sebentar. Kalau bisa ditelepon apa di WA. Saya WA, iya, saya WA ini. Sebentar. Mbak Rosita. Ya, oke, ya, sudah. Oke. Kalau sebetulnya host bisa mematikan suara mereka, unmute, ya, mute gitu. Oke, saya lanjut, ya. Saya memang dikasih waktu sangat pendek, tapi saya mau menjelaskan hal-hal yang sangat substantif, ya, substantif. Nanti ada pendampingan dari siapa? Riko Krista, ya, mungkin akan menyampaikan sesuatu juga. Terus Dora, wah, ini lumayan nih, ya, bicara soal voice over, ya, karena mudah-mudahan itu saling mendukung nantinya. Oke, baik, saya lanjut. Ya. Oke, nah, ada juga kategori kelompokan, ya, iklan yang near komersial. Ada iklan yang komersial, ada iklan spot. Nah, kalau yang near komersial itu suatu bentuk komunikasi yang melalui media yang tidak memiliki tujuan komersial. Ya, kalau ke komersial pasti tujuannya komersial. Ya, kalau kita lihat iklan-iklan radio, iklan TV, iklan apapun yang tertayang, yang tersiar dan sebagainya, menampilkan produk atau branding, itu disebut dengan iklan komersial. Karena iklan komersial mereka harus bayar kepada medianya, ya, dan sebagainya, ya. Oke, saya lanjut. Oke. Nah, sekarang yang kedua, frame kedua,
tentang batasan, tentang aturan, ya, tentang etika, ya. Nah, kita ini semua makhluk sosial, ya. Kita nggak bisa, kita tidak hidup sendiri lah, ya. Sehingga kita tidak bisa seperti Tarsan di sebuah hutan, suka-suka dia, nggak ada aturan, ya, dia mau pakai baju nggak pakai baju terserah gitu ya. Nah, sekarang kalau untuk periklan, kalau kita itu sebagai public domain, kita bicara dengan masyarakat banyak, ya, maka pasti ada aturan. Nah, itu yang disebut dengan asas. Pengertiannya sudah saya sampaikan. Nah, di dalam iklan, asas itu pokok, ya, jujur, benar, bertanggung jawab. Yalah, kalau hoax itu pasti menyesatkan, pasti tidak bertanggung jawab karena hoax, ya, dan itu pasti berakibat juga yang bahkan bisa fatal, ya, kalau hoax. Nah, apapun, ya, yang namanya komersial itu pasti kompetisi. Kompetisi karena bisnis, ya. Kalau kita bicara bisnis, kita bicara kompetisi pasti. Nah, bagaimana caranya kompetisi itu secara sehat? Itu adalah yang kedua. Ya, nilai ketiga itu soal sarah, tidak merendahkan agama, budaya, negara, golongan, dan tidak bertentangan dengan hukum. Kenapa? Karena negara kita ini bineka, bineka tunggal ika. Oleh karena itu Pancasila, ya, luar biasa sekali. Founding fathers kita sudah merumuskan ini semua, dan ini yang berlaku di kita. Nah, itu pokoknya. Asas ini tiga, ini tonggaknya itu ini. Ya. Nah, sebetulnya kalau kita mau menjabarkan ini semua, biasanya kalau saya dia ini 1 atau 2 kali pertemuan untuk menjelaskan 3 hal ini saja. Ya, lanjut. Nah, sekarang saya kembali ke iklan layanan masyarakat atau public service advertising. Nah, di dalam etika pariwara Indonesia atau Lu tau lagu instrumental gue nggak sih sebenarnya, Pan? Awal-awal gitu. Nggak, apa ya, sebuah lagu dangdut, lagu apa ya? Tahu layar. Tahu layar. Lagu gue Dewa, instrumental. Dewa ya. Bisa
Cek, cek. Mohon maaf, Pak Masli. Kayaknya suaranya ke unmute, Pak. Dari tadi nggak terdengar. Buat ganti nafsu. Begini, halo. Iya, iya, baru Pak, baru ada. Oke, Baru oke. ada. Sorry, Oh, Pak. saya akan enggak. Itu dia karena pasti terpencet jadi harus Iya, saya iya. harus di It's okay. Oke, saya kembali, saya mulai mungkin sedikit lagi diulang. Iya, iya, boleh Pak. Dari mana saya ulang? Dari sini, asas, dari sini Slide kah? ketiga setelah asas, Pak. Setelah asas. Setelah asas, iya. Ini saya mulai dari sini deh ya. Oke. Gambar tampak ya, gambar ya. Halo. Halo. Iya, Pak. Setelah 3 asas jujur, bersaing, sehat itu, Oh, gitu nah ya. setelah itu baru Oke. ke unmute. Oke. Sekarang gambar kelihatan. Halo. Halo. Gambarnya Belum, Pak. kelihatan. Belum ke Belum, Pak. share. Ya. Bentar. Kalau gitu saya harus ulang share dulu. Share screen. Oke, share. Saya akan masuk ke sini. Sebentar ya. Asas di sini. Ya, setelah ini, Oke, Pak, betul. sekarang ini oke, gambar oke, Ya, suara ya. oke. Oke, good. Pak. Mari kita Ya. mulai ya. Tetap semangat ya. Saya coba menyampaikannya secara menarik dan secara sederhana sekali ya. Ya, Oke. silakan, Pak. Jadi prinsip dari periklanan, karena kita sebagai manusia, sebagai warga negara hidup bersama pihak lain, bersama orang lain. Itulah kita disebut dengan makhluk sosial. Makhluk sosial artinya kita tidak hidup sendiri. Ya, kalau Tarzan atau apa dia di sebuah hutan dia hidup sendiri. Nah, oleh karena itu kita selalu ada batasan apapun bidangnya. Semua industri, semua profesi pasti ada etika, ada batasan. Dokter ada etika dokter, lawyer ada etika lawyer. Periklanan juga begitu, ya. Nah, ada 3 asas di sini. Saya singkat saja. Yang pertama adalah jujur, benar, dan bertanggung jawab. Kalau hoax ya itu pasti menyesatkan, pasti berakibat fatal, berakibat ada pihak yang dirugikan, ya, atau semua pihak dirugikan karena maksudnya tidak baik, ya. Oke. Yang kedua adalah kalau kita bicara bisnis, kita bicara kompetisi. Nah, kalau kompetisi, iklan itu kompetisi. Misalnya minyak goreng di Moli berkompetisi dengan minyak goreng Firma, ya. Nah, jamu ini berkompetisi dengan jamu Anu. Terus air mineral Aqua misalnya, saya sebut brand lah ya, berkompetisi dengan Ades misalnya. Nah, itu biasanya sangat tampak melalui iklan-iklan. Nah, itu juga harus diatur secara sehat. Yang ketiga adalah masalah SARA, tidak merendahkan agama, budaya, negara, golongan dan sebagainya, terutama hukum. Ya, nah itu udah sangat jelas lah kita menganut Pancasila. Ya, tidak bisa sembarangan di sini. Itu batasannya. Ya, nah. Saya sekarang akan fokus pengertian perumusan tentang iklan layanan masyarakat, public service advertising. Nah, kesertaan lembaga komersial dalam penyelenggaraan iklan layanan masyarakat hanya dapat dilakukan dalam bentuk pencantuman identitas korporatnya. Artinya gini, kalau suatu iklan, suatu lembaga komersial seperti, artinya pengiklan ya, advertiser ya, Nestle, Unilever, dan sebagainya, maka kalau mereka mencantumkan logo dan sebagainya, maka itu harus dibedakan apakah dia menjadi iklan komersial. Ya. Nah, kalau iklan komersial itu mahal, mereka harus bayar kepada media dan sebagainya. Ya. Untuk TV di prime time, 1 spot, 30 detik, sekarang sudah bicara soal 1 spot ya, 40 juta misalnya. Nah, kalau di satu tayangan TV, minimum dia harus 10 spot ya, terus dalam 100 hari, maka sudah berapa itu? 10 kali 100 sudah 3.000 spot, 300 spot. Nah, itu bayangkan kalau kali 40 juta, itu kan kita bicara miliaran. Jadi memang iklan itu mahal sekali, ya. Oke, nah. Kalau penyelenggaraan iklan dan masyarakat sepenuhnya oleh pemerintah, pamong ya, atau lembaga nirlaba, misalnya yayasan, NGO, LSM dan sebagainya ya. Nah, itu mereka akan memuat identitas penyelenggara. Misalnya iklan layanan ini dipersembahkan oleh PT
apa gitu ya, oleh lembaga apa atau dan sebagainya ya. Jadi nggak ada bungkusan komersial. Itu pemahaman dari iklan layanan masyarakat yang sesungguhnya ya. Oke. Nah, sekarang bedakan dengan sponsorship penajaan naja ya. Kita lihat ya, saya tampilkan banyak logo. Nah, kalau suatu pesan yang endingnya, signature-nya, sign off-nya itu disampaikan oleh satu brand, satu produk yang sifatnya sudah komersial, apalagi persuasinya sekarang juga bermanfaat, paling baik, terbaik, sangat superlatif misalnya, maka itu biasanya komersial ya, sponsorship juga komersial sifatnya. Oke ya. Nah, media. Nah, sekarang pilihan media. Pilihan media itu sekarang apalagi hari ini sangat holistik. Holistik artinya ragam sekali ya, baik offline atau online, baik yang konvensional maupun yang inkonvensional pilihan. Kalau zaman saya masih muda, pilihan medianya gampang, TV, radio, koran atau artinya print ad ya, koran, majalah dan sebagainya ya, atau outdoor, billboard, selesai. Nah, hari ini itu semua sifatnya adalah mass communication. Nah, hari ini ada tren yang sangat kencang yang disebut dengan individual communication. Nah, individual communication itu artinya yang sifatnya online, digitalized, yang online ya, yang online ya. Kita bicara soal sosial media dan sebagainya. Nah, itu media ya. Nah, sekarang semua media mempunyai spesifikasi atau batasan-batasan atau rumusan tentang kalayak ya. Kalayak ada yang disasar ya. Nah, kalayak itu dibagi-bagi secara demografi, psikografi, geografi ya, semua itu kalau kita memahami marketing maka itu yang terjadi. Oke. Nah, sekarang kita akan fokus kepada media yang diminta oleh bagian ya, yaitu radio. Saya akan fokus ke radio ya. Nah, media tadi sudah saya katakan, ada media luar geria, itu OOH, itu mempunyai karakter tersendiri. Sehingga ketika kita merencanakan untuk beriklan melalui media luar geria atau out of home, ya, billboard misalnya, maka planningnya itu harus berdasarkan kaidah-kaidah yang dituntut oleh outdoor. Ya. Nah, media massa tadi sudah saya katakan, yang konvensional, TV, radio, cetak, outdoor ya dan sebagainya. Nah, kemudian ada yang nirmasa. Nirmasa itu yang sekarang yang digitalize, yang online ya, sosial media dan sebagainya. Itu banyak sekali ya. Oke, itu pilihan media. Nah, sekarang khusus media radio. Mari kita dalami. Secara umum, iklan hubungannya dengan media radio adalah satu, materi iklan yang tepat sama tidak boleh ditampilkan secara sambung ulang atau back to back ya. Yang boleh hanya 2 kali, tidak bisa lebih dari 2 kali. Mengapa? Karena kalau lebih dari 2 kali itu mengganggu kenyamanan. Nah, jadi dalam satu iklan, kalau Anda mengulang berkali-kali kalimat yang sama atau pesan yang sama, dia tidak akan efektif padahal ya. Oke, nah, materi iklan dalam kategori produk yang sama tidak boleh ditampilkan secara beriringan kecuali terdapat kesepakatan di antara. Jadi nggak bisa head on gitu loh ya, bersamaan, yang apa istilahnya, yang sejenis, yang satu kategori gitu ya. Nah, yang ketiga, iklan radio dilarang menggunakan suara atau efek, sound effect, bunyi ya, efek bunyi yang menimbulkan konotasi pornografi, porno aksi, menimbulkan imajinasi yang mengerikan lah ya, yang serem gitu ya, apalagi yang menjijikkan. Itu juga sangat mengganggu kenyamanan warga negara. Itu sudah melanggar Undang-Undang Dasar. Di dalam Undang-Undang Dasar pasal 33 atau pasal 27 itu ya, bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk nyaman menerima informasi ya. Nah, ada juga yang namanya huara. Itu Romo ikut menulis dengan ini ya. adlibs. Minta tanda tangan Romo. Oke ya. Mute please ya, unmute please. Nah, harus dapat dikenal oleh khalayak ya. Jadi kalau kita pakai adlibs pun melalui radio, harus
betul-betul relevan dengan khalayak, ya. Oke, sebagai iklan gitu, ya. Terus improvisasi boleh berlebihan, boleh exaggerate, boleh holistik, namun harus apa istilahnya, harus balance gitu. Nah, sekarang saya mau cerita ini dongeng ya sebelum saya masuk ke satu eksekusi. Apa sih yang dimaksud dengan radio, iklan radio? Iklan radio itu kekuatannya di audio, ya, bukan di visual, di audio. Nah, sebuah iklan itu ada pesan iklan, ya. Iklan layanan masyarakat pun ada pesan. Nah, pesan itu dibungkus secara persuasif. Mengapa persuasif? Supaya menarik, supaya diterima, supaya melahirkan respon, melahirkan feedback. Ya, sebuah pesan iklan kita sampaikan kepada khalayak, tapi nggak ada feedback, nggak ada respon, bisa-bisa iklan itu gagal. Ya, nah, jadi memang sebuah pesan ketika kita kemas, kita sampaikan kepada masyarakat melalui media, artinya dimediakan, maka bisa aja menimbulkan banyak persepsi. Kalau ada 1.000 orang, tidak mustahil ada 1.000 persepsi. Nah, oleh karena itu kita harus sangat jelas briefnya. Kita harus sangat jelas tujuannya apa, pesannya apa. Kita bungkus demikian rupa bisa diterima sebanyak-banyaknya orang dengan persepsi yang paling tidak 70-80% sama. Karena nggak bisa 100% juga, karena kita nggak tahu secara demografi kelompok usianya, seksnya ya, laki-laki atau perempuan, itu tergantung ya. Oke, jadi ada pertimbangan demografi, psikografi, dan juga geografi bahkan ya. Oke, nah yang paling sulit untuk iklan radio, saya memang orang radio dulunya. Bagaimana saya juga pernah menjadi penyiar radio. Bagaimana saya bersiaran di suatu ruangan, ya, itu ditransform kepada khalayak yang saya nggak tahu mereka siapa nih yang saat ini mendengar, gitu. Nah, saya mencoba untuk menyampaikan apa yang saya sampaikan, ya, itu masuk ke dalam theater of mind mereka. Ini yang paling sulit, ya. Nah, kalau kita sudah mempunyai data, pendengar saya adalah kelompok semuanya wanita, oke, cewek semua. Pendengar saya usia 18-27. Oh, jelas 18-27 nih, ya. Nah, itu mudah. Saya menggunakan bahasa mereka, saya menyampaikan pesan dengan cara mereka, dengan psikografi mereka. Ya, itu mudah. Nah, tapi kalau saya nggak tahu, nah, saya mau bikin suatu iklan layanan masyarakat untuk disampaikan yang nggak jelas apa batasannya, itu nggak mudah, ya. Ini yang nggak saya sampaikan. Nah, jadi theater of mind, ya. Nah, tujuan yang lain, iklan yang berhasil, iklan yang baik adalah iklan kita itu menghasilkan atau mendapatkan feedback, mendapatkan respon. Jadi mereka itu bereaksi. Misalnya kalau iklan komersial, ya, kita tayangkan, kita siarkan, kita terbitkan, kita pampang sebagai billboard, orang melihat karena saking kreatif, saking bagusnya, mereka menerima pesan kita, maka mereka akan merespon dengan cara apa? Satu, mereka mau mencoba. Kedua, mereka mencari. Ketiga, mereka membeli. Keempat, lebih hebat lagi, mereka akan royal terhadap produk yang kita jual melalui pesan iklan kita. Itulah iklan. Iklan ini luar biasa gitu, ya. Nggak semua orang mempunyai kemampuan untuk membuat iklan. Menurut saya buat iklan itu susah. Bikin sinetron lebih mudah, scene by scene, sequence by sequence, ada apa skenarionya, tinggal syuting ya di lokasi yang disesuaikan dengan naskah, selesai. Kalau iklan nggak semudah itu, karena banyak lompatan-lompatan yang kita harus tahu persis supaya pesan kita itu menarik, baik, persuasif sifatnya dan diterima. Ya, itu. Nah, sekarang untuk lomba, iklan yang layak memenangkan lomba adalah iklan yang efektif, walaupun dia iklan masyarakat, pesannya bisa nyampe, pesannya sederhana, diterima, ya, diterima. Terus ada respon terhadap itu. Jadi kalau kita minta mereka berbuat baik, misalnya sampah, buanglah sampah di tong sampah, maka dalam waktu kita lihat waktu hitungan setahun 2 tahun itu kita berhasil, misalnya. Ya. Nah, ada satu lagi yang paling penting adalah pesan. Pesan itu sendiri. Kecenderungan kita dalam sebuah iklan yang 30 detik kalau TV, kalau radio 60 detik atau 120 detik atau 180 detik ya. Nah, per spot ya. Kecenderungan kita adalah
memasukkan pesan lebih dari satu. Banyak pesan. Ini mau, dikasih tahu semuanya. Itu yang salah sebetulnya. Sebetulnya harusnya adalah yang substantif. Satu pesan pokok, satu aja pesan. Tapi dibungkus dengan baik, tapi nyampe. Dan orang bereaksi terhadap pesan kita itu. Nah, iklan yang baik adalah iklan yang pesannya nggak banyak. Gitu loh. Satu, single. Ya, paling banyak 2 lah. Tapi yang kedua itu adalah mensupport pesan yang pertama. Ya, itu soal radio. Saya merasa perlu menyampaikan hal ini karena saya berhadapan dengan Anda ya, sobat Katolikana yang siap-siap untuk ikut lomba ya, iklan layanan masyarakat media radio ya. Nah, saya kasih contoh. Ini ada satu radio copywriting, coba kita dengarkan dulu kira-kira 30 detik ya. Bentar. Oke. Nenek berdiri depan gue lagi. Pura-pura tidur biar gue nggak mesti ngasih tempat duduk gue. Duh, kalau muda kayak gini nggak ya? Mudah-mudahan sih enggak. Tapi emang masih banyak orang yang enggan memberi tempat duduknya di kendaraan umum untuk orang yang lebih membutuhkan. Seperti ibu hamil, para manula, dan juga orang yang mempunyai disabilitas. Coba bayangin, kalau muda ada di posisi mereka. Terima kasih ya, Nak. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Dek. Makasih ya, Nak. Iklan layanan Sebagai contoh ya. masyarakat ini Oke, dipersembahkan nanti oleh ada Mas Prambors Radio. Riko yang bisa mengelaborate lebih jauh, lebih detail, lebih rinci, lebih teknis ya. Saya hanya kasih, memang di dalam satu struktur copywriting radio ada banyak istilah-istilah. Kita ada sign on, diakhiri dengan sign off, ada man voice over, ada female voice over, ada sound effect, ada soundtrack, ada ini, ada itu, banyak sekali hal-hal ya. Oke, sekarang slide terakhir, saya hanya mengatakan bahwa kalau Anda ingin mempelajari tentang radio khususnya, radio advertising, ada banyak literaturnya ya. Buku-buku ini bisa Anda dapatkan, Anda harus ke ya ini masuk ke internet ya. Nah, biasanya bisa cari itu buku-buku dari luar sih umumnya ya. Banyak lah, ini buku-buku yang saya baca juga. Nah, ini pemahaman radio advertising sudah tadi ya. Ini ada beberapa tips tentang iklan radio ya. Terus panduan produksi iklan juga ada di sini. Nanti saya tidak akan mengupas ini lebih jauh teknisnya. Artinya ini semua ada, bisa diikuti, bisa dipelajari ya. Nanti saya percaya Mas Riko yang akan mengeksplor masalah ini, bahkan Dora ya. Oke. Nah, ini tadi cara penulisan skrip, strukturnya seperti apa. Saya pikir, nah ini terakhir. Di dalam penyajian, eksekusi, itu ada banyak pilihan. Pertama, bisa dengan cara animasi. Kedua, dengan cara personality simbol, pakai simbol-simbol. Ketiga, dengan fantasi. Kita coba menggerakkan, menciptakan theater of mind. Keempat, dramatisasi. Kelima, humor juga bisa. Ya, humor juga. Masyarakat kita memang sangat suka humor, ya, pendekatan humor. Pendekatan kombinasi ke semuanya. Ya. Atau kita juga bisa jual langsung, ya, beli 2 dapat 3 atau apa ya, jual langsung gitu. Bagi Anda yang melakukan ini, Anda akan mendapatkan hadiah atau apa, whatever ya. Itu sangat teknis, sangat taktikal sifatnya. Bisa dengan cara approach scientific, bisa juga pakai demonstrasi atau perbandingan kompilasi ya. Oke, testimoni juga bisa. Para tokoh agama, kiai, ustadz, pendeta dan sebagainya bisa melakukan dengan cara-cara testimoni. Biasanya testimoni menggunakan tokoh-tokoh ya. Oke. Yang terakhir adalah slice of life. Kita menampilkan contoh kehidupan hari. Ya. Mengapa ini semua menjadi pilihan? Karena inilah sehari-harinya masyarakat kita. Ya. Oke. Nah, tentang tematik iklan dan masyarakat dari Pamong, dari pemerintah. Kita lihat belakangan ini kita berhadapan dengan COVID dan sebagainya. Kita perhatikanlah iklan tentang PPKM, iklan tentang Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Ini juga sangat menarik ya. Terus belakangan ini kita ada serasa ada ancaman ya, Omikron misalnya ya. Nah itu ini iklan cetak. Iklan cetak ini bisa ditransform, bisa ditranslate ke dalam
iklan radio juga ya, ini contoh-contoh iklanan masyarakat ya. Oke. Nah, saya pikir itu aja secara garis besar. Saya cenderung untuk mengeksplor lebih jauh melalui kalau ada ya tanya jawab gitu. Kalau waktunya mengizinkan. Ini bos saya adalah Mbak Dita. Ya, terserah Mbak Dita lah. Demikian Mbak Dita, silakan. Baik, terima kasih Pak Masli. Paparan yang luar biasa sekali, menarik banget ini. Nah, untuk Sobat Katolikana semuanya, ini sebelum mungkin lagi mereka-reka mau nanya apa, boleh melalui forum di forum chatnya atau nanti raise hand ya. Nah, sebelum Sobat Katolikana semua bertanya kepada Pak Masli, saya mau ada sedikit pertanyaan. Silakan Mbak Angel. Ini supaya nggak terlalu tegang ya. Tadi materinya penuh banget gitu. Sambil kita mencerna perlahan-lahan. Ada beberapa keyword yang tadi sempat saya note ya. Ada theater of mind. Kemudian apa sih sebenarnya yang bisa membuat efektif suatu ILM itu? Nanti mungkin bisa dielaborasi lagi lebih jauh. Kemudian bahwa ILM itu pesannya nggak boleh terlalu banyak, harus single message-nya ya. Jadi orang bisa tahu sebenarnya mau ngobrolin tentang apa sih, mau meng-encourage kita untuk melakukan budaya apa. Udah bisa Mbak Angel? Sudah. Oke. Nah, sebelum Sobat Katolikana bertanya kepada Pak Masli, saya ada pertanyaan. Yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah buku dari Pak Masli ini. Ada 10 buku. Nah, ini yang ada 2 pertanyaan yang akan saya hadirkan. Siapa yang bisa boleh langsung raise hand, tebak nama kota dari hasil penggabungan gambar ini. Oke, Mas Willy, The Big Man, apa Mas? Bisa ini open mic sama ini ya, videonya. Mas Willy apa? Balikpapan. Oke, terima kasih. Oke, dicatat ya. Mas Willy mendapatkan 1 buku dari Pak Masli. Terima kasih Mas Willy. Nanti yang lain boleh mencoba lagi. Ada pertanyaan yang kedua nih. Sebentar, ditunggu ya. Silakan De Angel, pertanyaan yang kedua. Nah, tebak nama kota dari hasil penggabungan gambar ini. Ayo cepetan. Ada 2 buku juga. Oke. Sebentar saya lihat. Siapa ya? Oh, namanya nggak kelihatan. Siapa ini? Aku Kak. Oke. Siapa Kak namanya? Tarisya Tagibali, Oke, Sukabumi. silakan. Apa nih jawabannya? Sukabumi. Yes, benar banget. Terima kasih ya. Jadi ada Kak Willy dan dari Bali. Kak siapa? Sorry, nggak kedengeran tadi. Risha. Tarisya Tagibali. Tarisya. Oke, dari Bali. Nanti kita catat. Nanti aku follow up lagi di WA grupnya ya. Jadi nanti catat nama alamatnya lebih jelas. Selamat ya, udah dapetin 2 buku dari Pak Masli. Nah, kita kembali lagi ke Sobat Katolikana. Yang mau bertanya bisa langsung raise hand boleh. Atau kalau malu-malu bisa tulis di kolom chat. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Nggak usah malu-malu, Pak Masli mau menjawab semua pertanyaan ya Pak ya. Silakan. Oke, aku dulu nih sebelum mungkin teman-teman masih mau apa ya kira-kira mau tanyakan mengenai yang tadi tuh Pak. Ada animasi, ada fantasi, ada dramatisasi, ada humor, cara menyampaikan iklan layanan masyarakat. Kalau tadi dikategorikan kalau orang Indonesia kan lebih senang yang humor gitu ya Pak. Sebenarnya ada kriteria khusus nggak? Apa tergantung segmennya atau gimana membuat ILM itu atau tergantung temanya? Kalau tadi misalkan PPKM nih, kalau PPKM itu sebaiknya didekati dengan metode yang mana, Pak Masli? Silakan. Ya, kita bicara iklanan masyarakat ya. Ya, Nah, iklan maka masyarakat. kalau kita bicara, kita lihat pesannya dulu. Pesannya apa? Yang Anda akan angkat, jadi tema ya, Anda angkat. Gitu. Dan kepada siapa Anda sampaikan pesan itu, terutama. Jadi memang segmentasi. Dalam hal ini perhitungannya adalah demografi. Ya. Nah, jadi pertimbangan psikografi juga menjadi penting. Jadi misalnya kalau kita berkomunikasi kepada kelompok milenial, kita harus tahu milenial itu apa. Seperti apa kebiasaannya. Milenial dengan baby boomer seperti saya, beda. Saya dengan milenial selisih umurnya 45 tahun, 50 tahun. Beda loh. Ya.
pasti beda gitu. Nah, itu yang paling penting. Nah, baru kita memilih eksekusinya menggunakan apa. Kalau milenial pakai apa yo? Slice of life, humor, atau animasi atau apa? Karena orang milenial itu semuanya serba cepat, serba gerak. Pokoknya nggak bisa ditunggu-tunggu misalnya ya. Itu menjadi pertimbangan. Jadi sangat tergantung kepada tema, sangat tergantung kepada target yang kita mau kejar. Ya, saya pikir itu. Maaf sekali ya, saya agak tergesa-gesa menjawab karena saya tadi sudah dibisiki waktunya terbatas, Pak. Nggak boleh banyak-banyak gitu. Ya, nanti ada Mas Riko, ada Mbak Dora juga mau bicara. Kecuali Dita ingin memperpanjang sedikit gitu ya durasi kita. Silakan. Iya. Silakan. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mau ikut di lomba ILM-nya Radio Katolikana, yang belum, nah ini ada sedikit tips nih dari Pak Masli. Jadi harus tahu nih mau kemana ILM-nya itu ditujukan ke milenial kah atau ke masyarakat umum. Jadi bisa dicari nanti kira-kira tipenya penyampaiannya harus seperti apa. Ini masih minta undang teman-teman. Ayo, ini malu-malu atau saking jelasnya nih Pak Masli menjabarkan tadi ilmunya mengenai periklanan khususnya di iklan layanan masyarakat. Ayo monggo siapa yang mau bertanya bisa di chat. Oh, Mas Willy. Mas Willy silakan. Buka. Iya. Selamat siang Pak Masli. Selamat siang, Mas Willy. Pak Masli, saya mau tanya. Ini kaitannya dengan lomba ya. Dengan lomba ILM. Kalau kita bicara tentang station radio, itu berbagai macam stasiun radio punya berbagai macam rules tentang penayangan iklan. Ada yang durasinya 1 menit, ada yang durasinya 45 detik, ada yang boleh sampai 3 menit, dan lain sebagainya. ILM sendiri idealnya mengambil durasi berapa banyak ya? Terutama untuk kaitannya dengan lomba ini. Gitu. Oke. Mas Willy ya? Oke, ya, terima kasih. Saya jawab. Kalau ketentuan lomba itu memang wewenang panitia nih. Saya nggak tahu panitia menentukannya seperti apa. Tapi kalau kita bicara pada umumnya format ya, kalau iklan komersial, kalau TV audiovisual 30 detik karena komunikasinya dari bahasa tubuh ya, body language dan audio. Nah, kalau khusus audio biasanya kalau kita lihat ya iklan-iklan komersial itu 60 detik. Namun kalau untuk iklan ke masyarakat karena persuasinya tinggi, ajakannya besar, ya banyak gitu, maka biasanya berangkat dari 60 paling pendek, ya. Kalau 30 detik terlalu sulit lah untuk mengemas satu pesan yang. Tapi kalau kreatif silakan, bagus juga gitu ya. Tapi yang pesan itu kalau disampaikan nggak dimengerti juga percuma. Kalau nggak ketangkep juga nggak percuma gitu. Jadi harus jelas juga gitu ya. Nah, antara 120 sampai 180 3 menit. Nah, kenapa tidak lebih dari itu? Karena begini, tingkat atensi masyarakat atau pendengar kita kepada suatu hal, suatu pesan itu terus terang nggak panjang, nggak pendek, nggak panjang gitu. Kalau 180 pun itu harus hati-hati sekali. Hati-hati sekali. Idealnya kalau iklan masyarakat menurut saya 60 kalau pesannya singkat, pesannya simple, atau 100 sampai 120. Bisa juga 90 sih, ya. Gitu. Jadi kan jawabannya. Oke, gimana Mas Willy? Apakah ini sudah cukup puas atau ada tambahan lagi mau bertanya? Saya ajak teman-teman yang lain ini untuk bertanya. Oke, kalau belum ada, saya mewakili teman-teman yang mungkin masih malu-malu mau ikutan lomba ini. Kemudian kan tadi Pak Masli menyatakan bahwa apa ya, key dari keberhasilan sebuah ILM itu adalah efektivitas, kemudian direspon, ya, kemudian ada respon. Nah, kira-kira ada nggak ininya cara mengukur responnya bahwa memang budaya baik yang dalam tema kita ini, budaya baik untuk Indonesia baik ini mendapatkan respon yang baik dari pendengar melalui ILM yang kita putarkan gitu. Ada KPI-nya atau bagaimana caranya kita bisa melihat feedback-nya dari mereka? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Luar biasa ya. Kalau boleh saya berikan hadiah. Jadi gini, iklan baik komersial maupun ILM yang kita buat ya,
itu sebaiknya ada perencanaan yang matang, ada tujuan, ada objektif. Misalnya kalau komersial ya, tujuannya ya meningkatkan penjualan dari 1.000 jadi 2.000, double tuh ya. Nah, pasti jualannya diskon apa, beli 2 dapat 3, taktikal muncul ya. Nah, kalau ILM kita harus punya tujuan. Ada pesan yang mau disampaikan, bagaimana respon atau feedback terhadap pesan. Nah, biasanya tema yang Anda angkat, Anda harus punya data ya, terserah data research atau apa, itu separah, kalau parah separah apa, kalau kurang sekurang apa, sehingga kita bisa ini. Supaya apa? Supaya kita terukur, apa yang kita lakukan terukur. Ya, nah, supaya terukur itu yang memuaskan kita gitu. Nah, sekarang kalau kita menganjurkan orang untuk buang sampah dengan baik, setelah 2 tahun kita survei lagi, kita research lagi, ternyata berhasil sekian persen. Itu contohnya ya, seperti itu. Jadi saya pikir bisa ada metodenya. Kita harus, kalau yang profesional, yang ini yang luar biasa, biasanya mereka beli data-data research atau mereka melakukan research gitu ya. Oke, demikian. Baik, terima kasih Pak Masli. Nah, ini ada yang malu-malu ini dari Mas Denny di Semarang nih. Di chat nih, memang karakter radio itu sekilas dan auditif, sehingga orang sulit mengingat pesan yang begitu banyak dan terlalu detail. Hanya dengan mendengar saja. Nah, yang kadang susah itu bikin skripnya katanya Pak Masli. Kadang malah seperti bertele-tele. Ada tips nggak yang oke untuk membuat skrip 60 detik? 60 detik nih, bukan 60 menit ya Mas Denny ya, untuk ininya, untuk ILM ini. Ada kira-kira poin-poinnya harus apa gitu Pak? A, B, C gitu mungkin bisa dibagikan? Silakan. Sebetulnya poinnya di dalam makalah saya sudah adakan ya. Hanya memang tidak saya explore karena waktunya terbatas kan. Saya tidak ingin dimarahi oleh Riko atau Dora gitu. Kok monopoli waktunya gitu ya. Oke, begini. Untuk buat iklan radio, skrip misalnya, itu tadi formatnya sudah ya. Itu itu titiknya adalah di kreativitas. Yang pertama gitu dulu, pesan apa? Pesan itu pokoknya aja, substantifnya apa? Itu dulu. Anda sebelum menulis, Anda harus tahu dulu, paham dulu, persis gitu. Udah itu Anda mencoba mencari ide secara kreatif ya, bagaimana itu dibungkusnya, dikemas gitu loh. Nah, ceritanya bisa slice of life, bisa animasi, bisa dramatisasi, bisa kombinasi, bisa macam-macam tergantung dari situasinya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ide itu bisa apa aja gitu. Nah, tapi kalau kita mengenal profil dari target audiens kita akan hadir mengalir. Oh, ini untuk milenial. Wah, milenial itu cuek, orangnya cepat, orangnya soal hormat belakangan deh, gitu ya. Santun ntar dulu deh, misalnya ya. Nah, kalau Anda paham mereka, target Anda bisa menimbulkan kreativitas yang disesuaikan. Nah, ini apa nih? Ya, itu yang namanya psikografi. Psikografi itu attitude, behavior dan sebagainya. Dari situ kita bisa mengangkat. Nah, udah. Ketiga, penulisan. Nah, memang Anda harus bisa menulis gitu loh. Format tadi saya kasih ya tadi ya. Nah, sign on, belakangnya sign off. Kita tentukan 60 atau 120. Kadang-kadang kita rencana 60, tapi akhirnya kita nggak bisa menghindar menjadi 90. Nggak apa-apa. Asal nggak bertele-tele, nggak membosankan. Nah, sudah selesai ya. Anda tulis, wah supaya lebih dramatisasi, Anda pakai sound effect. Wah, supaya ini Anda pakai music background-nya ambil dari soundtrack mana? Harus izin ya, bayar license-nya ya kalau soundtrack gitu ya. Gitu. Nah, udah. Nah, itu yang pokok, yang penting. Nah, yang keempat, ini tidak kalah penting. Anda tes, setelah Anda tulis, Anda script, Anda bikin yang namanya produksi kering. Produksi kering itu baca. Kalau dia tuh didialogkan, kering, belum di mix, belum diedit, udah kering. Nah, Anda kira-kira coba Anda lakukan satu tes ya dengan beberapa responden, kira-kira ketangkep nggak idenya? Udah, kalau udah baru Anda melakukan editing online dan sebagainya ya. Nah, terus Anda tes lagi, itu namanya tes bahasa atau produksi bahasa.
Atau kalau kita melakukan latihan kering, latihan basah. Nah, yang basah ini sudah dicampur dengan musik, sound effect, sudah didramatisir, sudah apa. Nah, sekarang kita ngetes theater of mind-nya. Di pikiran dia, di mind dia, setelah mendengarkan iklan ini, dia terima nggak pesannya? Atau terlalu over nggak saya menggunakan musik background? Terlalu over nggak saya, terlalu rame nggak sound effect yang saya gunakan? Terlalu rame nggak? Yang terlalu itu membuat orang tidak respon. Yang terlalu itu membuat orang jadi cuek sama Anda. Dia nggak peduli sama Anda. So what? What the hell? Dia bilang kan gitu kan? Nah, itu tes itu. Jarang orang melakukan tes. Ya, kalau saya selalu bikin focus group discussion 20 orang, saya tes satu-satu atau saya tes sekaligus 20. Ini pesannya. Apa yang kau tangkap? Mereka coba kasih mengalir lah ya. Mungkin 20 orang itu 20 persepsi. Nggak apa-apa. Tapi kalau persepsi itu masih ada benang merah, oke, itu udah ada harapan bagus gitu. Tapi kalau 20 itu yang satu ke A, yang satu ke B, yang satu ke C, kemana-mana, utara, selatan, barat, timur, waduh, ini pesan kita nggak jelas nih, ya nggak? Nah, kalau pesannya nggak jelas masih ditayangkan juga, apalagi bayar kalau yang komersial, ya sia-sia dong, ya nggak efektif dong, ya kira-kira begitu, Mita. Denny sudah cukup menjawab. Ini saya mungkin mau merangkum aja. Jadi untuk teman-teman, kunci sukses menurut Pak Masli, penulisan atau pemproduksian ILM itu yang pertama adalah tahu segmennya dulu. Kemudian dari segmennya itu kita bisa memutuskan kita mau menggunakan pendekatan yang mana. Kemudian setelah itu kita menuliskan skripnya. Skripnya itu kita coba secara basah dan kering ya Pak. Saya tahunya batagor basah, batagor kering Pak. Di kering dulu, kemudian basah di mix dengan sound, back sound dan lain-lain. Nah, ini kunci yang paling penting adalah dites. Biasanya kita kalau bikin sesuatu itu nggak pernah ngetes, Pak. Jadi pede aja, langsung aja di launching, masukin radio gitu ya, Pak. Nah, itu ternyata keyword yang paling penting adalah kita coba tes dulu untuk mengumpulkan beberapa teman. Kira-kira memang iklan layanan masyarakat ini nyampe nggak pesannya. Nah, itu mungkin nanti teman-teman, karena masih sampai tanggal 31 Desember 2021, masih cukup lama. Kalau sudah jadi, coba dites dulu sama teman-temannya. Iklannya ini nyampe nggak sih pesannya? Bisa membuat teman-teman semuanya ini, Sobat Katolikana, tergugah nggak untuk melakukan budaya baik itu. Kira-kira itu ya Pak ya, poin pentingnya. Masih ada lagi atau tidak? Kalau tidak, saya akan beralih ke narasumber kita yang kedua. Terima kasih Pak Masli ya. Sangat menarik sekali ininya, paparannya. Kita akan masuk ke yang kedua, Mas Riko dan juga Mbak Dora. Mungkin Mbak Dora dulu ya. Ini saya perkenalkan. Ya, ini adalah Kakak Dora. Kalau Sobat Katolikana nanti sempat mendengarkan, Kak Dora ini siaran setiap hari Senin di JJSS namanya, dan ada banyak hadiahnya. Kak Dora ini mengawali sebagai penyiar di Bandung ya. Kalau ada teman-teman yang di Bandung mungkin seangkatan saya. Oh, kelihatan banget tuanya. Seangkatan itu mungkin sempat mendengarkan beliau ini malang melintang di dunia peradioan di Bandung. Kemudian sekarang memutuskan untuk sebagai voice over profesional. Baik, silakan Kak Dora waktunya. Terima kasih Mbak Mita. Selamat siang Pak Masli. Selamat siang semuanya juga yang ada di Zoom ini. Perkenalkan, sama saya Theodora, dan untuk sekarang saya sebagai juri untuk lomba iklan layanan masyarakat bersama dengan Kak Riko. Dan kami berdua akan mempunyai beberapa kriteria untuk penjurian, tapi menyambung dari yang sudah disampaikan oleh Pak Masli tadi, bagaimana sebuah iklan itu, yang penting kan sebetulnya iklan ini sampai dan juga mendapatkan feedback, supaya pesan yang dimaui, pesan yang disiapkan oleh pembuatnya itu memang sampai ke yang mendengarkan. Nah, ngobrol tentang tes tadi, saya mau kasih juga feedback, maksudnya gini, jadi teman-teman di sini silakan memberikan feedback dari iklan yang akan diputarkan untuk kita belajar. Apakah memang ini sudah dimaui
sudah sampai, pesannya sudah sampai dan feedback-nya sudah juga bisa dilaksanakan atau belum. Jadi kita hanya belajar untuk tahu bahwa yang ini sudah sampai mana, apakah memang sampai feedback-nya itu sudah dapat atau justru baru sampai pesannya doang gitu. Kita akan mendengarkan ini satu iklan yang ada dari Radio Katolikana juga. Mbak Angel boleh di ILM satunya boleh di play, Mbak. Ya, Kita dengar sama-sama dan nanti saya minta respons dari teman-teman yang ada di sini. Silakan raise hand dan memberikan responsnya. Boleh apa aja, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, karena kita sama-sama belajar dan terutama untuk bisa mendapatkan ide Niko, dan juga nanti bisa tahu gak ikut. ada bapak-bapak? Oke, Mbak, nggak apa-apa. sudah ya. Bentar. Ya, oke. Niko, tahu gak ada bapak-bapak di Kampung Cipayung meninggal karena habis disuntik vaksin COVID? Masa iya sih, Bu? Ini loh, Ibu dapet chat dari Bu Tejo. Nih, Ibu kirim ya ke kamu. Biasanya nih, kalau sumbernya nggak jelas kayak gini, Bu, itu kemungkinan hoax, Bu. Masa sih? Iya, Bu, nih, aku browsing aja ya. Tuh kan bener, nih diberitain sama Kominfo, katanya waspada, hoax melalui pesan WhatsApp tentang kematian seorang bapak di Desa Cipayung setelah disuntik vaksin COVID. Wah, iya ya. Jadi beneran hoax itu? Iya, Bu. Makanya kalau dapat berita yang sumbernya belum jelas, jangan langsung disebarin dulu. Bisa-bisa dipidana loh. Aduh, enggak deh. Ibu takut. Makanya jangan nyebarin hoax lagi ya, Bu. Oke, dari teman-teman bisa memberikan reaksi apakah pesannya dapat, apakah efektifnya dapat, apakah mengerti tentang ILM tadi. Silakan, boleh buka mic nggak apa-apa? Silakan, ayo Silakan. teman-teman. Kalau nggak mau buka kamera, buka mic aja sambil Nanti- raise hand. Silakan. Ada hadiahnya. Ya, nanti ada hadiahnya juga. Silakan. Kak Teresia Tangi Bali dari Tanah Toraja. Ya. Silakan. Oke, kalau dari aku, Ya. Halo? Halo? Nggak kedengeran? Oke, yang lain dulu mungkin. Dari Silakan, yang setelah lain. mendengarkan ILM tadi, kira-kira apa yang didapat, apa yang kesannya gimana? Nggak apa-apa, nggak usah malu-malu ya. Dari Teresia tadi bisa ada suaranya? Belum ada ya? Atau enggak gini deh, dari Denny di Semarang mengerti cuma crossfade sound-nya kurang smooth. Oke, nggak apa-apa. Kita apa aja kita terima. Ada lagi yang punya pendapat lain, ada atau kesan yang lain? Silakan. Mic-nya dibuka nggak apa-apa. Rini Kristina boleh? Halo Kak, selamat siang. Iya, siang. Komentar ya Kak tentang ILM yang tadi. Ya, kalau menurut saya pesannya nyampe, dan kalau dari yang saya dengarkan itu lebih ke aplikatif gitu Kak. Maksudnya aplikatifnya adalah itu kan by message ya. Jadi dan kita kan sering melakukan hal itu gitu. Jadi memang langsung kena to the point dengan aktivitas yang biasa kita lakukan. Kayak gitu sih kalau menurut saya Kak. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya, terus ada dari Teresia Tangi Bali. Kalau dapat info jangan langsung diterima, tapi kita harus cari tahu infonya benar nggak. Jangan sampai itu hoax. Oke, jadi pesannya sampai juga ya. Oke, ada lagi? Nanti ada hadiahnya untuk yang memberikan tanggapan. Kalau nggak ada, silahkan Mbak Angel untuk yang kedua boleh di-play. Ya, sebentar. Tahukah kamu? Ya. Sudah masuk. Tahukah kamu
Sampah membutuhkan waktu ratusan tahun boleh. sebelum terurai sempurna. Dalam prosesnya, sampah hancur menjadi partikel-partikel kecil, menyebar di seantero perairan, dan tanpa sadar dikonsumsi oleh hewan-hewan di lautan. Dalam jurnal berjudul Plastic Waste Inputs from Land into the Ocean, ditunjukkan bahwa Indonesia berada di nomor 2 sebagai penyumbang sampah plastik terbesar ke lautan. Menggunakan produk plastik dengan bertanggung jawab adalah cara kita berkontribusi dalam pengurangan sampah global. Pilih produk plastik yang bisa digunakan berulang kali dan daur ulang sampah Saya agak plastik terlalu jelas, menjadi apakah udah barang selesai? fungsional. Karena Ya, Sudah ya? Sudah. Ini unstable di saya soalnya. Oke, kalau dari teman-teman semua udah bisa mendengar, boleh dikasih tanggapan tentang ILM yang barusan? Boleh buka mic, nggak apa-apa, langsung atau mau tulis di chat juga boleh. Iya, dari Jogja silakan. Izin untuk Halo. memberikan. Ya. Jadi menurut saya untuk voice over-nya terlalu lemas gitu ya. Jadinya nggak ada rasa-rasa semangat untuk orang itu nggak ada rasa ajakan untuk orang biar nggak pakai plastik lagi. Ya emang sih di situ menjelaskan dulu tentang plastik ya dan bla 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 bahayanya, tapi kayak terlalu lemas gitu loh, kayak nggak ada sense of ayo kita kurangi plastik dan kawan-kawan gitu sih. Oke, ya. Terima kasih. Ada lagi yang mau menanggapi untuk yang kedua? Atau sama semua ngerasa memang lemes gitu yang kedua? Nggak ada? Oke. Nah, itu dua contoh yang saya kasih buat teman-teman. Dan untuk disambungkan dengan materi yang tadi sudah diberikan oleh Pak Masli, bagaimana cara mengemas untuk bisa membuat sebuah iklan layanan masyarakat. Dan kita tadi udah dijelaskan bahwa pesan hanya satu. Memang lebih baik kita cuma punya satu pesan yang mau disampaikan. Kalau yang tadi pertama tentang hoax, nah silakan mengemasnya bagaimana. Itu kan sehari-hari tadi ya, bahwa seperti biasa kita setiap hari dapat dari WA group, apakah ini benar atau salah, kadang-kadang langsung kita share karena kita merasa bahwa justru yang paling dulu untuk men-share adalah orang yang paling tahu informasi, misalnya gitu, padahal sebetulnya itu adalah hoax. Pesannya adalah hanya hoax, tapi dikemas dengan seperti tadi. Yang kedua, pesannya sebetulnya hanya plastik. Itu, tapi cara untuk delivery-nya, mengemasnya itu ternyata memang kurang bagus, artinya pertama terlalu lemas, tadi ada yang bilang ya. Terus juga mungkin pengaturan jarak mic-nya juga. Yang ketiga juga dari sound-nya juga mungkin agak-agak kurang baik karena mungkin itu produksinya dengan menggunakan yang bukan standar untuk broadcast. Misalnya hanya pakai handphone atau pakai device yang lain, tapi sebetulnya itu bisa diakalin juga. Jadi itu adalah beberapa kriteria untuk kami, para juri, untuk menilai nanti hasil dari ILM yang teman-teman akan buat ya. Jadi pertama adalah pesannya itu harus jelas. Dan yang kedua, bisa mengajak untuk yang mendengarkan untuk bisa tergerak untuk melakukan apa yang diiklankan. Dan yang ketiga adalah juga idenya sebisa mungkin orisinil. Artinya untuk ILM itu sebetulnya banyak idenya. Kita bisa, kalau untuk misalnya sekarang seperti masa pandemi, kita bisa ambil dari situ. Tapi kalau misalnya bosen tentang pakai masker, jaga jarak, apa, boleh yang lain juga. Kita bisa gali dari yang lain. Misalnya kalau sekarang ini kan tentang Merdeka Belajar misalnya, atau tentang kalau saya punya pengalaman keamanan data.
Itu kan juga sesuatu yang sedang ini juga ya, sedang jadi permasalahan. Atau misalnya juga seperti kita sering sekali berhubungan dengan paket. Nah, ternyata yang kurir itu tidak tahu apa-apa, penerima tapi suka marah-marah sama kurir. Itu juga bisa. Jadi ide seorisinal mungkin itu menjadi kriteria penjurian kami, dan juga tentunya bagaimana mendeliverinya. Apakah artikulasinya bisa jelas, bisa diterima, dan juga bisa yang mendengarkan itu mendapatkan pesan nyampe, dan juga bisa mendapatkan feedback untuk ya tadi tidak melakukan atau melakukan apa yang dimaui oleh si pembuatnya. Nah, untuk kalau tadi pertanyaannya bagaimana sih bikin skripnya untuk ILM 60 detik atau sekitar 90 detik ya. Untuk kita kan di lomba ini sekitar 90 detik maksimal. Nah, saya mau share untuk tadi yang pertama iklan yang pertama tadi, saya mau share ini kalau misalnya ini mau dibuat, sebentar ya. Kalau misalnya nanti untuk ukuran bahwa sekitar 90 menit adalah seperti ini gitu. Ini terlihat ya di layar ya. Oke, ini tadi ditambahkan oleh Pak Masli, saya belum menambahkan di sini bagaimana di depannya itu ada misalnya apa Pak? Saya lupa. Yang saya ingat hanya sound effect aja. Jadi yang tengah atasnya itu apa? Sebelumnya. Paling awal banget Pak, apa Pak? Sorry, unmute dulu Pak Masli boleh. Yang paling atas itu kan sign on, pembukanya. Sign pembuka. on. Sign Ya, on. pembukanya. Ya, Sign on, ya. Terus nanti kalau dikasih sound effect, misalnya efek buka koran, atau ini mungkin buka handphone ya, bunyi-bunyi handphone. Nah, seperti itu. Terus nanti ada sound effect, mungkin juga mau dikasih gimmick supaya ada sedikit kedengaran di kuping, lebih kita langsung celing gitu. Nah, diakhiri dengan sign out-nya tadi. Nah, untuk 60 detik atau 90 detik itu sepanjang inilah kira-kira. Sepanjang ini skripnya. Nah, dari satu ide, dari satu topik, ya silahkan dikembangkan. Ini nggak nyampe setengah halaman ya. Ini nggak sampai setengah halaman setengah halaman kertas gitu. Jadi ya kira-kira kurang lebih seperti ini ditambah dengan efek, ini sudah cukup. Jadi jangan terlalu banyak ide yang dimasukkan, atau misalnya ide hanya satu tapi bumbunya itu banyak sekali. Itu juga jangan. Nah, saya mau memberikan contoh bagaimana supaya penyampaiannya itu orang langsung kupingnya tuh langsung tune in, ini apa nih gitu. Saya minta tolong Mbak Tami ya. Misalnya kita sebagai VO-nya untuk iklan yang ini. Oke, Mbak Tami siap ya? Oke. Mbak Tami jadi ibu atau jadi Niko? Saya jadi ibu deh. Oke. Yuk, Mbak. Niko, tahu nggak? Ada bapak-bapak di kampung Cipayung meninggal karena habis disuntik vaksin COVID. Ah, masa sih, Bu? Ini loh, Ibu dapat chat dari Bu Tejo. Nih, Ibu kirim ya ke kamu. Biasanya nih, kalau sumbernya nggak jelas kayak gini, Bu, itu kemungkinan hoax, Bu. Ah, masa sih? Iya, Bu. Nih, aku browsing ya. Tuh, kan bener. Nih, diberitain sama Kominfo. Katanya, waspada. Hoax melalui pesan WhatsApp tentang kematian seorang bapak di Desa Cipayung setelah disuntik vaksin COVID. Tuh kan, hoax kan? Oh, iya ya. Jadi beneran hoax itu? Iya, Bu. Makanya kalau dapat berita yang sumbernya belum jelas, jangan langsung disebarin dulu. Bisa-bisa dipidana loh. Aduh, enggak deh. Ibu takut ah. Makanya jangan nyebarin hoax lagi ya, Bu. Nah, kurang lebih seperti itu penyampaiannya supaya orang yang mendengarkan ada theater of mind-nya tadi juga, dan artikulasinya juga jelas, apa yang mau disampaikan, kata-katanya semuanya jelas, kurang lebih seperti itu. Jadi salah satu kriteria penilaian juga tentang artikulasi.
Nah, setelah tadi dibuat, boleh tadi seperti yang dibilang sama Pak Masli bahwa kita tes dulu kepada teman-teman biasanya ya. Saya bikin ini seperti ini, kalau yang kering itu seperti tadi, jadi belum ditambah dengan musik, belum ditambah dengan sound effect dan segala macam, boleh dikasih lihat ke teman, apakah dia mengerti apa yang kita sampaikan, apakah dia paham, dan apakah dia juga ada keinginan untuk melaksanakan pesan yang tadi kita mau orang yang mendengarnya itu apakah memang akhirnya melakukan atau tidak melakukan, seperti itu. Nah, setelah misalnya teman tadi sudah mendapatkan, feedback-nya sudah dapat, yang seperti Pak Masli tadi bilang, mungkin dari 20 orang yang kita tes, semua memberikan feedback, tapi yang penting benang merahnya itu sudah sama, ya nggak masalah gitu. Kita langsung ke produksi iklannya. Nah, untuk produksi, saya akan serahkan kepada Mas Riko untuk menjelaskan. Tapi satu tadi yang saya mau sampaikan juga, untuk segmen, untuk di iklan ini, untuk di Lomba Iklan Layanan Masyarakat di Katolikana, segmen kita tidak membatasi. Jadi artinya apakah si pesan ini untuk milenial, ataukah untuk generasi atasnya, ataupun ini kita tidak membatasi. Jadi silakan berkreasi seluas-luasnya. Nah, sekarang untuk produksi saya serahkan kepada Mas Riko. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dora. Oke, sebelumnya selamat siang. Ini untuk Pak Masli, selamat siang, ini senior kami. Terima kasih juga selamat siang buat Mbak Dora yang tadi sudah memberikan sedikit pencerahan dan beserta bumbu-bumbunya. Terima kasih buat kesempatannya. Sebelumnya suara saya kedengaran kan? Jelas? Baik, terima kasih puji Tuhan. Oke, perkenalkan nama saya Riko ya. Saya adalah saat ini saya adalah salah satu dari penyiar Radio Katolikana, dan background saya adalah seorang Master of Ceremony, dan saya juga seorang voice over talent, dan saya adalah seorang juri nanti di lomba ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join pada siang hari ini, dan luar biasa siang hari ini kita banyak mendapatkan ilmu ya dari Pak Masli. Terima kasih Pak Masli untuk ilmunya, dan terima kasih untuk sedikit cheat nih, sedikit kisi-kisi dari Mbak Dora tentang lomba ini. Benar ya, jadi semua yang sudah dikatakan itu benar, dan saya tidak akan menambahkan banyak lagi karena semuanya itu sudah disampaikan dengan sangat-sangat jelas ya. Kalau untuk dari saya paling how to produce-nya, lebih ke bagaimana produksinya, bagaimana membuat supaya apa yang kita rekam itu menjadi enak didengar ya, tidak ada berbagai macam suara mengganggu di samping atau di mana-mana gitu. Jadi ketika orang mendengarnya itu oh, enak nih gitu. Baik. Jadi siang hari ini saya akan sedikit berbicara teknis ya. Ini mohon izin untuk teman-teman, mungkin untuk belakangan ini memang banyak teknologi yang bisa memudahkan kita untuk dalam memproduksi sebuah karya ya. Saya katakan di sini adalah sebuah karya ya. Banyak device yang sudah bisa membantu, bahkan yang mobile sekalipun itu sudah bisa banyak membantu kita yang memang jujur ya, untuk membuat sebuah karya. Kita tidak berbicara tentang lagu, tetapi tentang voice over sendiri ya. Di dunia voice over sendiri ini memang kita butuh sarananya ini cukup mahal teman-teman ya. Kenapa saya bilang mahal? Karena memang untuk membuat suara kita clean ya, suara kita bersih dan enak didengar pada waktu sudah dikemas di dalam sebuah kemasan yang berbentuk iklan ya, apapun itu kita memang butuh ruangan yang benar-benar sunyi ya, which is itu adalah ruangan kedap suara. Nah, itu merupakan invest yang sangat mahal. Tetapi bersyukurnya belakangan kita sudah dibantu banyak oleh teknologi yang memungkinkan kita untuk bisa sedikit
ya, walaupun itu tidak pure semua, tetapi sedikit ngakal-ngakalin. Ya, ini berbicara tentang kalau saya bilang bohongin sih sebenarnya nggak boleh ya, karena bohong itu dosa. Tetapi sedikit mengakali supaya seolah kita berada di benar-benar ruangan kedap suara. Nah, tetapi memang disinilah pentingnya menggunakan alat yang disebut DAW. Nah, DAW sendiri atau Digital Audio Workstation ini belakangan banyak. Ini jenisnya banyak dan saya tidak menyarankan teman-teman untuk menggunakan harus pakai yang ini, harus pakai yang ini, tidak ya. Karena bagaimanapun DAW itu menyesuaikan dengan penggunanya. Jadi setiap orang cocok-cocokan. Ada yang misalnya cocok menggunakan Logic, ada yang cocok menggunakan Cubase, kemudian ada yang cocok menggunakan Adobe Audition misalnya. Itu adalah 3 contoh di antara banyak sekali DAW yang muncul belakangan ini yang bisa membantu kita untuk membuat karya kita menjadi audible, menjadi enak untuk didengar. Nah, siang ini saya ingin memberikan sebuah contoh ya. Kalau yang tadi kan kita sudah diberikan contoh bagaimana itu iklan layanan masyarakat bentuknya. Nah, kalau yang ini saya lebih ke umum saja. Jadi pada waktu itu ini adalah salah satu contoh iklan untuk Radio Katolikana yang waktu itu pernah saya kerjakan. Kebetulan pada waktu itu eventnya adalah, nah, share sound juga, oke. Baik, nah, oke, maaf. Iklannya waktu itu adalah, iklannya adalah tentang talk show. Ini yang menghadirkan 3 orang DJ ya. Nah, jadi karena ini isinya DJ semua, maka pada waktu itu kami membuat iklannya seperti ini. Cuy, asik banget nih musiknya. Gue goyang sejam juga jadi nih kalau musiknya happy begini. Bener bro, enak parah. Susah kali ya bikin musik begini. Hah? Gimana cuy? Maksudnya susah kayaknya ya bikin musik begini. Coba ulangin, gak denger gue. Oh no, cewek cakep no, di depan no. Mana? Daripada nggak denger dalam klub bahas musik DJ, mending dengerin talk show tentang DJ aja kuy. Ada DJ Osvaldo, DJ Bianca, dan DJ Lionel yang bakal cerita pengalaman mereka nge-DJ nih. Dipandu oleh Theodora dan Kikan, Jumat 5 November 2021. Live jam 8 malam, hanya di radio dan YouTube Katolikana. Oke. Gimana tanggapan teman-teman? Cukup rame nggak itu iklannya? Waktu itu kebetulan Mbak Dora yang menjadi hostnya di hari H. Rame banget. Oke, terima kasih. Karena memang tujuannya, ini tadi pentingnya yang dikatakan Pak Masli yang namanya theater of mind ya. Karena tamunya adalah sebuah DJ, seorang DJ, maka yang ada di benak kami ya, benak saya khususnya karena saya yang memproduksi pada waktu itu adalah suasananya harus berada di klub ya, harus berada di klub. Dengan ketika kita masuk klub, teman-teman tahu sendiri, ketika klub itu dibuka akan gelap ya, lampunya remang-remang ala kadarnya, dan kemudian yang paling denger situ adalah musiknya langsung dek 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 gitu, langsung kena, bahkan di jantung juga langsung berasa dok 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 dok. Nah, itu yang ingin kami hadirkan ya. Jadi ketika pendengar itu mendengarkan pesan ini ya, oke, langsung terbayang yang pertama, oke, ini ada di klub ya. Walaupun itu kemarin kita yang mengisi suaranya ada 3 ya. Saya salah satu pengunjung klub, kemudian yang kedua tadi Mbak Mita ya, pengunjung klub yang kedua, dan yang ketiga yang menjadi narator adalah Mas Ali. Mas Ali ada di sini enggak ya? Oke, baik. Itu kita hanya 3 orang untuk mengisinya. Nah, kemudian uniknya kami bertiga ini tidak
tidak berada di dalam lokasi yang sama, di dalam take vokal. Untuk pengambilan vokal kami tidak berada di lokasi yang sama. Ya, saya berada di Pasar Minggu, Jakarta. Kemudian Mbak Mita ini berada di BSD Tangerang dan Mas Ale berada di rumahnya. Which is kami tidak ketemu, kami tidak berjumpa langsung, yang kami lakukan hanya komunikasi via WhatsApp. Kemudian karena berhubung kita tidak semuanya memiliki teknologi yang cukup mumpuni, diantaranya yang pasti kami tidak memiliki ruangan kedap suara untuk bisa melakukan take vokal dengan sangat-sangat baik. Maka satu teknologi yang kita bisa lakukan pada waktu itu adalah saya mengkolek suara-suara dari mereka berdua tersebut menggunakan ponsel, ya, menggunakan handphone. Nah, ini juga mungkin teman-teman nanti misalnya teman-teman ini mengerjakannya tim, ya, misalnya ya. Jadi misalnya ada 2 orang atau 3 orang, atau misalnya teman-teman sendiri juga tidak memiliki teknologi yang cukup mumpuni ya untuk bisa merekam suara, atau kalau dirasa ya bersyukur kalau semisal nanti pada waktu rekamannya bisa sewa studio yang dimana memiliki akustik ruangan yang cukup bagus, ya, itu akan sangat keren sekali. Akan tetapi jika tidak ada akses untuk ke sana, ya, kita bisa menggunakan ponsel, teman-teman. Caranya adalah teman-teman bisa pakai fitur voice recorder, ya. Jadi di setiap ponsel beda-beda, tetapi ada itu namanya voice recorder, ya. Kemudian silakan rekam menggunakan itu, ya. Nah, untuk cara merekamnya, teman-teman, ya, kadang-kadang kalau kita namanya pakai handphone itu memiliki banyak keterbatasan, ya. Saya biasanya merekamnya, saya tidak pakai headset, ya, tetapi saya langsung menggunakan fitur tersebut, ya, tidak pakai headset, ya. Tapi contoh misalnya ini handphone, ya, ini mouse sebenarnya. Oke. Jadi untuk menghindari suara-suara yang tidak perlu, maka saya merekamnya di samping seperti ini. Karena kalau saya rekam di depan, nanti bisa terjadi yang namanya popping. Popping itu kalau teman-teman tahu itu popping itu misalnya seperti ini. Ah, itu popping, ya. Itu ketika nanti kita jahit suaranya, ketika kita lakukan produksi itu sangat mengganggu. Kemudian ada nafas. Nah, itu juga mengganggu. Itu kalau handphonenya kita taruh di depan seperti ini. Kadang-kadang kita sering melakukan ini ketika misalnya sedang menelpon atau ingin merekam voice note. Biasanya kebanyakan yang orang lakukan itu rekamnya akan pas di depan mulut seperti ini. Nah, ini saya tidak sarankan. Jadi, saya sarankan untuk merekamnya di samping. Ya, jadi untuk suara nafas yang dari hidung ini dia tidak langsung masuk ke mikrofon yang ada di handphone ini. Ya, kemudian setelah direkam, ya, rekamlah dengan menggunakan power suara yang cukup baik, ya. Dan satu syarat yang pasti, mohon untuk dipilih ruangan yang benar-benar sepi, ya. Itu kalau yang itu no excuse, ya. Itu ruangan yang benar-benar sepi, misal boleh di kamar atau boleh di ruangan manapun yang sekiranya tidak ada suara yang mengganggu, karena kita tidak bisa menghindar ketika misalnya ada suara dari, misalnya saya pernah rekaman itu karena saya tidak punya ruangan yang cukup mumpuni, ya, ketika tetangga saya nyapu menggunakan sapu lidi, srek, itu masuk suaranya ke dalam file rekaman saya. Dan ketika saya sadarnya itu ketika sudah dijahit ke dalam DAW, dan ketika ini ada suara apa? Wah, ini ternyata suara ibu yang nyapu. Nah, terpaksa mau nggak mau saya harus mengulangi lagi. Padahal, ya, ketika kita mengulangi lagi itu sulit untuk mendapatkan mood yang pertama tadi. Misalnya yang pertama tadi moodnya kita udah dapat benar-benar bagus, benar-benar enak, ngomongnya benar-benar lepas. Ketika diulang, itu bisa jadi moodnya ini akan berbeda, tidak seperti yang pertama. Nah, kesulitannya di situ, teman-teman. Oke, jadi saran saya ini mutlak, ya, carilah ruangan yang sekiranya kita tidak terganggu dengan suara dari luar. Dan kemudian juga ketika pada waktu kita rekaman, orang yang di luar kamar tersebut itu juga tidak terganggu sama suara kita, ya. Jadi damai-damai dulu deh gitu, ya. Kemudian ketika sudah kita rekam itu biasanya
filenya kalau dari handphone itu kalau formatnya tidak .aac atau dia bisa menjadi M4A ya. Itu tergantung handphonenya. Nah, kemudian sebelum kita masukkan ke DAW biasanya yang file .aac itu tidak bisa diterima. Ya, artinya nggak kebaca. Nah, saya biasanya pakai Adobe Audition. Ya, Adobe Audition CS6 itu yang biasa saya pakai. Kemudian kita harus convert dulu. Ya, mau nggak mau convert dulu. Pakai di internet banyak, di Google banyak converter tuh bisa ke MP3 atau bisa ke WAV. Ya, nanti silakan cari saja. Penyedia layanannya banyak dan itu free semuanya, itu gratis. Kemudian nanti setelah di-convert baru kita bisa masukkan ke DAW kita. DAW yang saya gunakan seperti ini. Nah, jadi salah. Oke, saya akan tunjukkan. Ini adalah sebenarnya potongan-potongan suara dari handphone, di mana pada waktu itu Mbak Mita ini menggunakan handphonenya dan mengirimkan suaranya ke saya. Kemudian setelah saya masukkan suaranya menjadi seperti ini. Nah, kalau yang pertama itu suara saya. Ini Kurang kedengeran kayaknya Kakak Riko. Kedengeran nggak? Kurang. Oh, nggak ada suaranya. Oke, saya coba ulangi kembali. Kalau nggak kedengeran lagi bilang ya. Nggak Masih masuk, belum. Pak. Belum masuk? Oke. Caranya biar masuk gimana ya? Oke. Saya pakai tambahan monitor deh. Cuy, asik banget nih musiknya. Maaf, kepencet yang lain. Kalau begini dengar nggak? Cuy, asik banget nih musiknya. Kedengeran. Dengeran. Sejam juga jadi nih kalau musiknya happy begini. Bener bro, enak parah. Susah kali ya bikin musik begini. Hah? Gimana cuy? Maksudnya susah kayaknya ya bikin musik begini. Coba ulangin. Gak denger gue. Oh no, cewek cakep no, di depan no. Mana? Daripada nggak Nah. denger dalam klub bahas musik DJ, mending dengerin talk show tentang DJ aja kuy. Ada DJ Osvaldo, DJ Bianca, dan DJ Lionel yang bakal cerita pengalaman mereka nge-DJ nih. Dipandu oleh Theodora dan Kikan, Jumat 5 November 2021. Live jam 8 malam, hanya di radio dan YouTube Katolikana. Oke, kedengeran ya teman-teman ya? Ya. Baik, jadi pada waktu itu memang tantangannya adalah kita harus melakukan upload untuk iklan ini di Instagram, ya. Dimana kalau bisa sebisa mungkin di Instagram itu adalah 60 detik ke bawah. Nah, jadi makanya di sini saya buat ini 58 detik 481 milisecond, ya. Dan ketika ini sudah dibungkus semuanya, ini ya lebih kurang masih 58-59 detik ya. Ini ya teman-teman ya. Ya, jadi supaya pada waktu diupload di Instagram pada waktu itu ini bisa dapat benar 1 menit. Nah, kemudian kalau hanya seperti ini saja kan, obrolan seperti ini saja kan nggak enak nih. Ya, supaya bisa mendapatkan ambience seperti seolah-olah kita berada di klub, ya. Saya masukkan suara seperti ini. Oke, ini suara DJ. Pada waktu itu saya memang mengambilnya yang no copyright. Jadi ketika saya masukkan jadi seperti ini. Cuy, asik banget nih musiknya. Gue goyang sejam juga jadi nih kalau musiknya happy begini. Oke, nah tantangannya seperti ini teman-teman. Ya, jadi diupayakan bahwa suara background itu tidak mengganggu suara obrolan kita.
Ya, jadi ketika ngomong itu supaya tidak balapan sama backsoundnya. Karena kalau ini suaranya musiknya ini memang kenceng banget, tahu sendiri musik DJ ya. Jadi ngakalinnya adalah ini fade-nya saya turunin, ini volumenya. Jadi ketika pada waktu suara pada waktu ngomong ya, maka musiknya saya turunin menjadi minus 15 desibel. Ya, ini bukan patokan ya, dan ini juga berdasar, tidak semua musik bisa diturun ketika diturunkan 15 desibel dan enak kedengarannya, nggak semuanya. Ini teman-teman harus nyoba sendiri dengan musik yang teman-teman punya, background musik yang teman-teman punya. Jadi tujuannya cuma satu, ketika pada waktu ngomong itu nggak tabrakan sama musiknya. Musiknya itu tidak mengganggu, nggak nutupin pesan yang mau kita sampaikan. Begitu. Jadi pesannya nyampe, kemudian musik itulah yang membungkus iklan tersebut, membawa fantasi kita, membawa imajinasi kita. Oke, aku ada di klub. Gitu ya. Oke, mereka berdua memang benar ada di klub, padahal kami berdua berada di rumah masing-masing. Begitu. Kemudian nanti jika teman-teman mau menambahkan sound effect untuk lebih menjelaskan poin-poin ini terserah, up to you teman-teman ya. Kalau yang saya kemarin tambahkan, saya cuma tambahkan ting. Oke. Saya cuma tambahin ting gitu supaya narasumber yang rencana nanti akan ditunjukkan pada waktu acara, oke, notice yang ini. Begitu. Dan kemudian nanti juga teman-teman silakan untuk semuanya ini ya, nanti kita minta untuk, nah ini ketika disatukan akan seperti ini jadinya. Ini kan tadi file-file yang pecah-pecah tadi ya, ketika disatukan akan seperti ini. Oke, dan kemudian nanti silakan untuk di-save ya. Nanti silakan buat judulnya, kemudian untuk formatnya nanti silakan gunakan MP3 audio. Ya. Kemudian untuk sampel type-nya kita bikin 4400 ya, dan bit depth-nya jadi 24 bit. Ya, ini supaya bisa mudah di-play di mana aja. Nah, dan untuk channelnya nanti dibikin mono aja ya teman-teman ya. Ya, gitu. Takutnya kalau stereo nanti akan ada pembagian suara di kanan kiri yang tidak balance, nanti dibuat mono saja. Yang pasti seperti ini lebih kurang, MP3 audio 4400 Hz dan mono 24 bit. Oke. Seperti itu penjelasan dari saya. Terima kasih, kalau ada yang mau bertanya monggo. Baik, silakan Sobat Katolikana, kita masih ada waktu sekitar 15 menit ya. Mungkin teman-teman bisa bertanya ke Mas Riko boleh, ke Kakak Dora boleh. Mengenai kalau ada teman-teman yang Sobat Katolikana yang ikut untuk lomba ILM, mumpung di sini bisa bertanya lebih lanjut lagi. Ke Pak Masli lagi juga nggak apa-apa sih, masih bisa. Silakan. Ini malu-malu ya, pada pemalu. Dan juga masih ada hadiah, tadi baru keluar 5 loh ini hadiahnya, masih ada 5 buku lagi. Saya kasih tahu bukunya. Nggak kelihatan ya? Oh, kelihatan. Ini 1 buku, kemudian buku yang berikutnya. Iya, mana ya? Nggak kelihatan. Oke, nah ini bukunya ada 2. Silakan untuk link presensinya. Format outputnya itu pertanyaan dari Kak Willy tadi mono kayak nggak salah. Kak Risma Heni, silakan mau bertanya apa? Ya, halo, selamat siang Mbak Mita. Ya. Saya ingin bertanya kepada Kak Riko ya. Boleh, silakan.
saya mau nanya ini sih Kak, kalau saya kan apa namanya? Tadi kan kata Kak Riko itu kalau misalkan kita mau rekam suara gitu ya, itu kan harus Ya. dipastikan ruangan itu harus kedap suara ya. Ya. Nah, kalau misalkan saya rekam suara di kamar gitu kan, tapi kayak ada suara kipas angin atau mungkin saya nyalain AC itu kan kadang suka kedengeran ya suara dari mesin AC-nya itu. Kira-kira apa ya triknya biar suaranya itu jelas kayak gitu sih Kak? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan bagus ini Mbak Risma ya. Dan ini pertanyaan umum ya. Kenapa saya katakan umum? Karena kebanyakan dari kita juga mengalami hal yang sama. Sama seperti yang saya alami juga ketika rekaman di kamar ini. Kebetulan ketika teman-teman menggunakan handphone, mohon maaf, saya agak curang ya. Saya tidak menggunakan handphone, saya menggunakan mikrofon yang ada di depan saya ini. Ya, jadi saya ini pakai mikrofon. Ini mic-nya bukan mic mahal, ini mic biasa. Mic dynamic ya. Mic dynamic, mic biasa. Mic biasa seperti mic nyanyi pada umumnya. Kemudian saya menggunakan audio interface. Audio interface yang saya pakai ini saya pakai Behringer UMC 202 HD. Nah, kemudian untuk ngakalinnya supaya tidak berisik, yang kemarin yang terjadi pada waktu saya melakukan rekaman, saya pakai AC di belakang, dan AC yang ada di kamar saya ini adalah AC model lama, ya, dimana kalau yang model lama itu ketika dihidupkan itu akan bunyinya itu berisik. Itu no excuse sama sekali, nggak bisa ya. Maka dari itu yang saya lakukan, AC-nya saya matikan. Panas, iya panas, bener. Sumu, ya sumu. Kipas angin saya nggak hidupkan, ya. Dan benar-benar sunyi karena pada waktu itu saya melakukannya ketika sama sekali nggak ada orang di rumah. Ya, jadi semua orang lagi nggak ada di rumah, hanya saya sendiri. Saya lakukan itu. Dan ada satu trik lagi nih Mbak Risma, untuk supaya suara kita benar-benar seperti di studio, ya. Mbak Risma punya lemari? Mbak Risma? Iya, punya Kak. Ada lemari ya. Oke, kita bisa gunakan lemari itu sebagai vocal booth kita, Mbak Risma. Ya, ini mungkin kedengarannya sedikit konyol ya. Tetapi ini yang saya lakukan ini nyata ya. Saya taruh mikrofon saya di dalam lemari, tentu saja itu mikrofon tidak boleh apa ya? Saya pakai stand juga, pakai stand mikrofon saya taruh di dalam lemari, dan ini juga saya sering pakai untuk rekam nyanyi. Ya, saya penyanyi juga. Ya, jadi ketika saya taruh mikrofonnya di dalam lemari, kemudian pada waktu rekaman saya masukkan kepala saya ke lemari itu. Nah, lemari itu berfungsi menjadi vocal booth. Ya, di mana di kiri kanan itu ada baju-baju yang digantungkan pakai hanger itu kan. Nah, itu mic saya ditaruh di tengah-tengahnya. Itu jadi vocal booth yang murah tapi cukup efektif. Seperti itu. Ngakalinya seperti itu, Mbak Risma. Oke, kalau misalkan kayak cara tadi tuh Kak, yang lemari itu gimana Kak? Kan tadi kata Kak Riko bilang ngerekamnya itu pakai mic kan, mikrofon Yes. kan. Yap. Nah, mikrofon itu kan ada kabelnya. Yap. Nah, itu kabelnya gimana itu? Dililitin apa gimana? Baik, terima kasih. Oke, jadi sekarang posisi saya, ini saya sedang menghadap ke laptop. Lemari itu ada di belakang saya jauh, ya. Mau nggak mau, kabelnya harus panjang, Mbak Risma. Jadi kabel ini harus panjang, ya, supaya bisa dimasukkan ke dalam lemari tersebut. Gitu. Kemudian saya lari ke sini untuk saya ceklek rekam, saya lari ke lemari dan saya rekam lah. Saya masukkan kepala saya ke dalam lemari dan saya rekam suaranya. Nah, nanti ketika sudah saya masukkan ke Adobe Audition seperti ini nanti bisa kita potong, Mbak. Jadi misalnya ada jeda antara Mbak Risma menghidupkan recordnya itu di sini, kemudian ketika
Mbak Risma sampai di lemari untuk ngerekam itu sudah ada di sini, nah itu bisa kita potong, bisa kita cut. Kita cut, delete. Nah, seperti ini contohnya. Gitu. Jadi langsung ke part yang ini. Jadi jeda yang tadi, jeda larinya itu bisa dipotong gitu. Jadi itu memungkinkan Mbak Risma untuk tarik nafas dulu, kemudian baru direkam. Seperti itu Mbak Risma. Oke, baik. Sekali lagi saya tanya boleh nggak, Kak? Boleh, silakan. Iya, jadi saya kan sekarang itu masih mahasiswa ya di universitas yang ada di Jakarta Utara. Waktu itu saya ada tugas project dari kampus itu bikin ini apa namanya podcast. Nah, bikin podcast itu saya rekam di ada ya aplikasi Spotify itu yang perekamnya itu ada namanya Anchor ya, kalau nggak salah Anchor. Nah, itu saya rekam menggunakan HP tentunya, dan emang sih cara saya salah gitu kan, ngerekamnya di depan HP itu bukan di samping gitu kan. Nah, tapi yang saya ketahui adalah kalau podcast itu kan nggak mungkin ngomong doang dong Kak, ya kan? Pasti harus ada suara background gitu ya, kayak musik-musik kecil gitu. Itu saya dulu ngakalinnya tuh kayak saya buka laptop gitu kan, saya setel lagunya di laptop dan HP saya juga deket laptop, saya ngomong di situ juga di depan HP itu, jadi kayak bener-bener nggak efektif sih sebenarnya gitu. Dan tadi saya lihat Kak Riko itu kan ada tuh ya, kita rekam dulu suaranya, terus nanti musiknya baru dimasukin gitu. Itu gimana sih Kak caranya? Soalnya tadi saya masih kurang paham sih yang di Adobe Audition ya tadi. Iya, oke, terima kasih. Baik. Untuk DAW-nya sebenarnya ini masing-masing orang terserah. Silakan disesuaikan dengan kemampuan PC atau laptop masing-masing. Ada yang ringan itu pakai Audacity, ada pakai Adobe Audition seperti saya. Ada yang misalnya laptopnya atau komputernya ini mumpuni, boleh pakai Cubase, itu lebih banyak fiturnya di sana. Nah, untuk masukkan lagunya ya memang ini juga tadi mungkin pada waktu dengar suaranya agak-agak cempreng karena saya juga pakai speaker monitor ini di atas dan ketangkap suaranya pakai mic ini. Harusnya tidak seperti itu. Saya nggak tahu caranya ngeluarin suara di Zoom ini gimana. Ya, jadi untuk memasukkan lagunya ya, ini misalnya contoh ini di Adobe Audition yang saya pakai. File lagunya kan yang ini ceritanya yang ini nggak ada ya, file lagunya yang ini nggak ada. Oke, saya pengen memasukkan lagu di track yang ini. Oke, di track 5. Oke, saya ini file, kemudian saya import file dari bank lagu saya. Oke. Maaf ya, jadi ketahuan deh kerjaannya. Oke, bikin iklan. Oke, nah baru masukkan. Nah, DJ. Nah, ini lagu DJ backgroundnya seperti ini. Masukkan di sini. DJ background. Oke, DJ background MP3. Oke, DJ background saya masukkan di sini. Oke. Nah. Oke. Jadilah seperti Nah, jadinya seperti itu kan. Ini tadi volume suaranya belum saya envelope ya, belum saya naik turunkan. Jadi suaranya ketika ada lagu dan ngomongnya itu tetap jalan, dia akan balapan seperti ini. Jadi kita nggak bisa dengar suara musik dengan jelas, suara ngomong kita dengan jelas karena ketutupan musik yang kenceng banget. Nah, tetapi kalau metodenya seperti yang Mbak Risma lakukan, jadi Mbak Risma menghidupkan lagu di device lain dan merekamnya bersama-sama, itu biasanya yang akan terdengar lagu tersebut itu yang akan cempreng jatuhnya.
gitu. Jadi cempreng dan gak enak gitu. Gitu, makanya saya sarankan untuk lagunya nanti silakan masukkan ke DAW dan nanti itu akan sama-sama clean. Nanti tinggal diatur envelope ininya, apa volumenya, envelope volumenya. Ketika kita ngomong, volume musiknya turun. Ketika kita sudah selesai ngomong, musiknya dinaikin lagi. Begitu Mbak Risma. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Riko. Ada pertanyaan dari Kak Denny itu, Mas Riko, di chat. Mas Denny Semarang, Iya. apakah boleh kirim 2 materi lomba, misal yang satu dengan kelompok A dan yang satu lagi dengan kelompok B? Terus kalau nggak punya software seperti tadi, Adobe Audition, apakah ada software yang mirip yang bisa dioperasikan melalui handphone? Maksudnya bukan hanya record voice saja, tetapi editingnya di laptop. Oke, baik, terima kasih. Ini saya jawab yang kedua dulu ya, Mas Denny ya. Untuk DAW di handphone ini ada nggak? Oke. Untuk hari-hari belakangan saya belum cek ya, tetapi beberapa bulan yang lalu saya sudah cek untuk cari di handphone, ada, tetapi untuk prosesnya ini sangat-sangat terbatas ya. Saya tidak bisa seleluasa menggunakan laptop untuk bisa misalnya masukkan lagu, terus menaik turunkan volume, terus ngasih efek kepada suara kita supaya benar-benar bulat, itu nggak ada gitu, artinya nggak lengkap gitu. Ada pakainya N-Trax. Oke, terima kasih Mas Willy. Oke, ini saya belum pernah coba, tapi kalau teman-teman mau coba monggo silakan ya. Nanti ini terima kasih Mas Willy, saya nanti juga akan coba ini N-Trax. Baik. Ya, mudah-mudahan cukup oke. Baik. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya ini tentang kirim 2 materi lomba ya. Baik, Mbak Dora, menurut Mbak Dora bagaimana nih Mbak Dora? Ini biar gak saya sendiri nih, ada Mbak Dora juga. Boleh, untuk misalnya beda kelompok, boleh. Tapi kalau satu orang dan dengan orang yang sama, hanya boleh 1. Tapi kalau untuk dengan kelompok yang lain boleh. Yes. Oh ya, dan satu lagi saya mau menambahkan, jangan takut untuk tidak produksi ILM ya, karena mau pakai DAW apapun ya, mau pakai Adobe, mau pakai Cubase, mau pakai Audacity ataupun N-Trax, itu kita tidak mempermasalahkan ininya. Yang kita kriterianya adalah yang penting jelas, terdengar jelas, dan secara teknis itu tidak tumpuk-tumpuk gitu. Jadi tidak suaranya kecil, musiknya terlalu menonjol atau sound effect-nya terlalu menonjol. Jadi tidak perlu merisaukan pakai software apa, silahkan bebas gitu. Ada lagi nih pertanyaan dari Willy lagi nih, Kak Riko. Harus mono kah? Oke, baik, terima kasih. Harus mono atau harus stereo ya? Oke, sebenarnya ini kenapa alasan saya ini membuat mono kemarin itu supaya tidak tumpang tindih ketika nanti didengarkan dengan device yang tidak support untuk stereo, itu nanti akan tumpang tindih gitu loh. Itu alasan saya takutnya ada yang ada yang partisi yang tidak terdengar ya. Oke, tapi untuk soalnya kalau pakai metode waving, kalau mono nggak keluar waving pen-nya. Oke, benar. Jadi waving kan itu kan ada di kanan terus habis itu ke kiri ya kan. Oke, Mbak Dora, kita boleh ya Mbak Dora untuk pakai stereo ya Mbak Dora ya? Oke, kalau misalnya memang tidak bisa pakai tidak bisa pakai mono nggak apa-apa, boleh silahkan mau pakai stereo juga nggak apa-apa. Yang penting Jadi pesannya tetap terdengar ya, tetap nyampe. Pesan yang kita ingin sampaikan tetap sampai. Itu kan hanya membantu untuk theater of mind ya, seperti apa kata Pak Masli tadi. Ya, gitu. Di kayak ada di pinggir laut gitu, ada waving gitu kan. Orang mikir, oh di pinggir laut gitu.
Seperti itu. Oke. Baik. Masih ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, ini terakhir saya yang bertanya. Ada 3 hadiah yang masih belum keluar kali ini. Yang lain ya, Mas Willy, terima kasih sekali loh sudah aktif sekali untuk menjawab. Kemudian tadi ada Mbak Rini ya, kebetulan udah keluar. Ada teman-teman yang lain. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaannya gampang banget. Karena ini 10 buku sayang banget nih kalau nggak keluar. Yang pertama, nanti langsung resen ya. Coba sebutkan jabatan terakhir dari Pak RTS Masli. Ayo, 1 buku loh, 1 buku. Ayo 1 buku langsung. Ayo teman-teman. Ayo, ditunggu ini. Tinggal sebentar lagi Pak Masli mau ada ini lagi soalnya. Ada. Ayo, tadi ingat nggak kira-kira siapa jabatan terakhirnya Pak Masli? Ayo teman-teman, siapa? Ayo. Loh, masa nggak ingat? Harus di-remind lagi. Dilihat di gambarnya mungkin. Gambarnya di flyernya. Ayo teman-teman silakan. Ada 3 buku loh. Ada 3 buku lagi. Ini buku yang pertama, buku yang kedua. Nggak kelihatan ya. Oke, ada buku yang kedua. Yuk. Mosok kita yang jawab ya Mas Riko sama Kak Dora ya. Nanti hadiahnya buat kita semua yang ada ya. Ayo siapakah yang mau menjawab teman-teman? Depannya D. Oh, udah kasih clue nih. Depannya D. Ayo apa? Ayo. Apa kurang ini? Terlalu mudah jadi nggak mau jawab ya? Itu Karisma, Kak. Karisma. Oh, Karisma. Resen. Oke, Ya. Karisma. Jawabannya apa Karisma? Loh, Mas Willy lupa katanya. Jabatan terakhir dari Pak RTS Masli ya? Betul. Itu Ketua Umum Dewan Perguruan Periklanan Indonesia. Iya, betul sekali. Nanti dapat hadiahnya ya, Karisma ya. Nah, ini masih ada 2 lagi. Ayo, teman-teman, gampang banget. Di mana Kak Theodora itu mengawali karirnya dulu? Di kota mana? Sorry, di kota mana? Ayo, ada yang ingat nggak? Ayo, 1 buku. Oh, siapa lagi nih? Mas Willy dapat banget, banyak banget ini. Mas Willy borok ini. Ayo lainnya Mas Willy. Mas Willy udah dapat 2 buku, tambah lagi. Bukunya cuma 2 Mas Willy. Ayo siapa? Oke, Kak Teresia. Itu di chat ada, Mbak. Oh, di chat. Sorry. Oh iya, Kak Vero. Oke, Kak Vero. Kak Vero di mana? Di Bandung. Oke, terima kasih. Betul sekali, Kak Vero di Bandung. Nah, ini buku yang terakhir. Buku yang terakhir ada pertanyaannya gampang banget juga. Apakah profesi yang digeluti oleh Kak Riko belakangan ini? Ya, boleh 1, boleh 2. Ayo resen. Ayo yang lain. Kak Vero udah dapat tadi. Ayo yang lain siapa? Ayo. Ada Kak Salis tuh dari Jogja. Mas Willy katanya foto model katanya. Oke, dari Jogja Mbak Gita ya. Mbak Gita, terima kasih ya. Jawabannya benar nggak tuh Kak Riko, Mbak Gita jawabnya? Mana Mbak Rio? MC and announcer, benar nggak Kak Riko? 2 juta rupiah. 2 juta rupiah diberikan oleh yang lain. Kak Riko. Kan kalau kuis di TV kan begitu. Wah, hebat banget dapat 2 juta dari Nanti ditagih ya Kak Gita. Oh, enggak. Oke. Hadiahnya itu tadi. Akhirnya perjumpaan kita di hari ini harus segera berakhir. Aduh, sampai belibet nih. Kayaknya udah jam makan siang kayaknya ini udah mulai beribet. Terima kasih sekali Pak Masli, udah 2 jam menemani kami semua ya, Sobat Katolikana. Oh ya, jangan lupa nanti Pak Masli di kesempatan nanti akan ada mini workshop yang lebih canggih lagi ya Pak Masli ya. Kita tunggu aja ya. Lebih keren lagi. Terima kasih. Mudah-mudahan nggak bosan. Terima kasih juga hadiah bukunya. Nanti teman-teman yang dapat buku nanti akan kami list di ini ya di WA group nanti supaya namanya jelas dan alamatnya. Kemudian tadi ada yang menanyakan mengenai ini ya absensi. Nanti tulis aja absensinya supaya nanti bisa dikirimkan sertifikatnya juga ke email masing-masing. Terima kasih juga Kak Dora udah menyempatkan waktunya siang hari ini untuk berbagi ini ya, clue-clue untuk teman-teman yang mau ikutan lomba ILM, juga Kak Riko yang sudah
ini ya, sudah sudah dipaksa untuk tidak menerima job siang ini. Oke, sekali lagi saya Mita Anindita harus undur pamit. Oh ya, absensinya dari Mas atau Mbak nih Erta nih. Nanti bisa di grup ya, bisa di grup WA. Nanti akan dibikinkan siapa saja yang hadir hari ini beserta emailnya supaya bisa di email. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita berjumpa lagi di mini workshop berikutnya dan jangan lupa untuk kirimkan karyanya, ILM-nya ini sampai nanti tanggal 31 Desember 2021 dan 10 ILM terbaik nanti akan diumumkan pada tanggal 7 Januari 2022 dan itu akan mendapatkan ada ILM favorit ya Kak Dora dan juga Kak Riko ya. Nanti ada hadiahnya di luar yang 3 juta. Jadi hadiah utamanya 3 juta rupiah total, kemudian ada hadiah tambahannya. Masih ada pertanyaan kah? Kalau enggak mungkin saya tutup. Kak, foto. Oh iya, sorry. Kita foto dulu. Boleh dibuka ya? Boleh dibuka ininya. Boleh dibuka kameranya dong. Maksud nanti yang kelihatan cuma saya, Kak Riko, Pak Masli, sama Kak Dora. Boleh dibuka kameranya teman-teman sebelum berpisah? Yuk, yuk, yuk. Pada pemalu kayaknya nih. Oh, Mas Takeso, ayo Mbak Gita, ayo Kak Vero. Yang lain mana nih? Mas Willy, udah borong 2 hadiah, ayo buka kameranya. Oh, Mas Irfan, ayo silakan. Kak Runi. Kak Teresia nggak bisa buka kamera. Oke, Kak Angel, Ya, bisa sudah. kasih aba-aba? Ya. Kasih aba-aba foto. Masih ada lagi yang mau on? Ayo, masih ada lagi kah? Oke. Saya. Ya, kasih aba-aba. 1, 2, 3. Ya. Lagi. 1, 2, slide berikutnya. 3. Sudah. Oke, udah 2 ini ya? 2 page ya? Ya. Oke. Terima kasih sekali teman-teman. Nanti kalau ada info-info berikutnya, jangan live grup dulu ya, WA grupnya. Nanti ada info-info disampaikan di sana. Mas Willy akhirnya bisa kelihatan. Terima kasih sekali. Monggo yang mau live. Pak Masli matur nuwun, Kak Dora matur nuwun, Kak Riko matur nuwun. Jangan lupa download aplikasinya Radio Katolikana ya, supaya bisa dengerin kita semua. Dadah, sampai jumpa.